Halo, selamat malam semuanya. Halo, tes tes. Kedengaran suaranya? Eh, kita akan mulai aja ya kelasnya. Jadi selamat malam Jojo, Billy, sama Farhan. Apa kabar? Baik ya, puji Tuhan, alhamdulillah. Oke, kita akan mulai saja ya. Oke, berarti siapa yang belum join? Aduh, coba fotoin dulu. Selamat malam, Alvarino Billy. Billy udah, Farhan udah, Jamie udah, Jojo udah, Toreh King belum. Hari Toreh King dari lama nih. Russell, Sami Ibrahim Aprianto belum juga sih. Ini Sami dari mana? Oke, halo. Kita langsung mulai aja kelas kita hari ini ya. Jadi eh ada yang masih ingat nggak minggu lalu atau terakhir kali itu kita belajar mengenai apa? Belajar mengenai apa? Ada yang ingat? Sambil nunggu, boleh dibuka aja VS Code-nya ya. Kita pastikan dulu sudah berjalan dari yang part 2 ya. Kita akan belajar apa? Kita akan belajar mengenai Smart Notes ya. Coba ya, login dulu akun masing-masing. Betul, Smart Notes ya. Kita terakhir kali itu belajar mengenai Smart Notes. Ini Russell udah join. Halo, Russell. Halo. Ya, sambil login dulu ke VS Code masing-masing.
Pastikan dulu notesnya sudah jalan ya. Ntar kalau coba cek dulu ya. Nah, ini ya terakhir kali itu kita sudah sudah sampai sini untuk smartwatch ya. Jadi kalian sudah membuat tampilannya, terus ada beberapa tombol yang bisa diklik juga. Nah, kita hari ini akan coba membuat dia bisa part yang ketiganya ya. Oke. Ini udah pada berhasil belum sampai sini? Coba ini aplikasinya udah sampai sini. Kalau udah bilang di chat ya, di chat Zoom atau menyalain kamera apa mikrofonnya silakan. Coba udah sampai situ belum? Hmm. Udah Billy udah yang lain sudah oke sip udah bisa diklik ya coba lihat dulu itu menunya apa notesnya apakah sudah tersave atau belum ya. Coba lihat ini Mikael baru join halo Mikael. Mikael coba lihat yang VS Code kamu udah jalan seperti ini belum. Oh ya, sebentar Kak. Oke silakan dibuka VS Code-nya. Itu modul yang keberapa Kak? Itu modul 3 lesson 3 ya dibukanya tetap modul 3 lesson 3 dulu.
Yang ini Kak. Mana? Coba boleh share screen. Ya, coba di play dulu ya. Ya Kak. Share screen-nya jangan itu doang. Jangan via spot doang. Nah, sudah. Udah di play Kak tapi error. Error, waduh. Nah ini, kalau error pakai yang ini ya di chat Zoom nih bentar. Bentar, buat ke yang lain bentar ya. Ini biar kita bisa barengan majunya. Sip. Udah, kita akan mulai aja. Nah ini ya, untuk yang tadi belum ada. Nih, kamu klik link yang ada di chat Zoom aja. Not part 3. Part 2. Mikael nih ya. Oke Kak. Diklik yang ada di chat Zoom. Terus kamu bikin ini Kado tunjukin dulu ke filenya dulu, diklik di sini di ujung kiri atas. Ya, bikin file baru ya. Ini kamu klik tombol file barunya, main.py. Main.py. Main ya, main titik py. Py. Save, enter. Nah, oke. Terus kamu copy aja dari chat Zoom itu udah Kado kirim Google Docs-nya ya.
Bukan dong. Diklik dulu linknya. Terus habis itu kamu copy di Google Docs ya. Bukan link yang di copy. Ini dihapus dulu. Ha. Nah, oke. Ya, copy aja Ctrl A, Ctrl C, Ctrl A aja ya udah. Ya, terus ke ha. Oke, di play. Di play aja langsung. Eh, oh ini diganti ini. Ini bukan strip ini. Di rename, klik kanan, rename, klik kanan, rename. Bukan strip tapi underscore. Stripnya ganti underscore. Nah, enter. Saya buka lagi mainnya, di play lagi. Play lagi. Waduh. Hmm. Run with debugging coba. Run without debugging yang kedua. Hah? JSON expecting value from non. Aduh, aneh banget. Sama kak yang sebelumnya udah jalan nggak biasanya? Oh, sebelum-sebelumnya sebelumnya udah sih, bisa sih, tapi kan bikin yang baru kan data JSON, terus tiba nggak bisa. Terus akunya kan nggak masuk kak. Oh ya udah. Sip. Udah emang lagi nggak bisa berarti. Soalnya teman-teman yang lain bisa lihat di kelas ini. Oh, Apa? oke. Oke, kita langsung lanjutin aja ya. Jadi hari ini kita masuk ke dalam part 3-nya. Yang part 2 itu good job ya semuanya ya udah bisa membuat tombolnya itu bisa diklik semuanya. Nah, sekarang kita part 3 ini akan membuat dia bisa diekspor ya ke dalam TXT files gitu. Caranya gimana? Jadi nanti kalian akan membuat JSON file, terus nanti JSON file ini akan kita bandingin sama TXT files ya. Nah, nanti akan Kak tunjukin gimana sih caranya TXT files itu bisa dibuat, sama ada beberapa hal yang akan kita update ya dari tampilan aplikasinya, khususnya untuk user interface ya, supaya nanti warnanya bisa berubah gitu. Oke? Nah, nanti kalian bisa bikin aja notes-nya macam-macam ya gitu. Jadi hari ini kita akan fokusnya ke dalam pembuatan text file-nya aja sih. Ya. Nanti caranya gimana? Caranya berarti kalian akan membuat dulu selected items, terus kalau misalnya mau disimpan, kita tinggal tunjukin aja dia pakai W, nanti akan terbuat sebuah JSON file lagi ya untuk nyimpennya. Oke, gitu ya. Nanti akan kado liatin aja detailnya gimana. Ya, ada pertanyaan dulu. Jadi ada dua ya, ada TXT sama JSON yang akan kita buat. Coba, ada pertanyaan dulu sebelum kita praktekin. Ada, ada pertanyaan dulu kah?
Udah ya, kalau nggak ada, kita langsung buka aja VS Code masing-masing. Kita langsung praktekin ya. Nah, jadi kita akan menambahkan dulu kan supaya bisa dia disimpan ke dalam JSON file. Itu kalian cari ya yang di bawah notes data underscore apa? Notes underscore data.json. Dicari ada nggak ini? Coba. Atau yang di atasnya app exec ya. Ketemu, ketemu. Ketemu. Kalau sudah, kita coba menambahkan dulu. Berarti pertama-tama adalah si notes-nya ya. Jadi ini yang akan Kado coba apa jelaskan. Nah, kalian coba tambahin ini ya. Jadi di atas fxec-nya, kita akan menambahkan notes ya, ada dictionary. Ini gunanya untuk kita bisa membuat save-nya ya. Gitu, kita akan meng-save atau menyimpan si filenya. Jadi nanti kalian akan mendapatkan dulu setiap str.txt-nya ya, kalau misalnya ada, nanti dia akan muncul di dalam si aplikasinya gitu ya. Nanti setelah dia di save, maka dia akan memunculkan hasil notes yang udah kalian buat sebelumnya. Ya, tinggal kita split aja, lalu kita edit-edit mulai dari nama filenya, konten filenya, sama tag filenya ya. Nah, nanti habis itu simpan ke dalam si dictionary-nya. Oke, gitu ya. Ini ditaruh di app exec, di atas app exec ya. Ntar berikutnya Kadot akan coba, oh sekalian aja ya. Nah, jadi nanti kalau sudah yang bagian ini, kalian coba tambahkan juga untuk tombol baru, yaitu membuat jadi sebuah text file. Jadi setelah break, tambahin ada yang namanya fungsi export to txt. Ya, dia adalah sebuah fungsi ya untuk membuat JSON jadi sebuah text file. Nah, nanti tinggal kita buat aja sebuah tombol baru widget supaya mengaktifkan fungsi tersebut. Nanti kalau kita play, nanti akan tampilannya seperti ini nih. Ada tulisannya jadi export apa export to txt ya. Ya nanti kalau misalnya sudah diklik gitu ya, ini misalnya kontennya DSDS, terus kita tambahin tagnya, nah ini save note lagi, nanti kita export to txt, nah nanti di sini ada muncul tuh ya, DSDS yang ini. Oke, kita. Nah, jadi ada ini ya, bagian-bagian yang perlu kalian tambahkan. Ada pertanyaan dulu sebelum kita praktekin? Kak, gak nge-like. Oke. Wifi aku. Oke, Mikael. Halo, Tim Zar. Selamat malam. Udah? Kalau tidak ada pertanyaan, kita langsung buat aja di atas app exec ya. Ini Kak Daud screenshot. Nanti kalian tolong share screen. Kita coba buat bareng-bareng. Dan kalau nemu baris yang bingung, tanyain ke Kak Daud ya. Yuk, silakan semuanya boleh share screen. Kita praktekin. Ya, share screen ya. Pas saya ada pakai HP, jadi nggak bisa share screen ya. Silakan Tim Zar.
ketiknya di mana Kak? Ketiknya di atas Apex di atas Apex ya. Sudah?
Maaf ya, ini pakai VS Code soalnya baru join. Iya, pakai VS Code Tim, Sir. Ya, ntar kalau udah kita Kado coba tunjukin ya gimana caranya untuk tiling, warnain ya tampilan aplikasinya kita. Wait, kan nge-lag banget. Oke.
Yang di bawah lain, yang di bawah lain tertutup satu kata. Ah, tertutup satu kata. Iya kah? Enggak kok. Itu yang di baris berapa? Enggak ada Billy. Yang mana? Di bawah baris file dot write. Ini kan tinggal kamu geser nggak sih VS Code kamu? Iya ini kan, ini kan. Yang ketutup apa? Oh, oh, oke oke. Ini ya, itu tuh ini nih. Betul betul. Thank you Billy ya. Itu ya. Nah yang untuk ketutupan sama pensil itu file dot write eh, apa string kosong itu ya. Jadi tanda petik spasi tanda petik. Mau di copy dari chat Zoom boleh. Berarti saya ambil minum bentar ya. Wait. Ya ini bisa saya simpan dulu. Saya nggak.
Ada pertanyaan dulu sebelum kita coba desain. Apakah programnya belum bisa jalan? Udah bisa jalan kok, Jamie ya. Mana? Oh itu typo. Baris 4 itu. Kok typonya baris 4? Tadi katanya udah jalan. Jamie ya pas di awal. Lihat ini errornya baris keempat itu artinya. Kak, Mikail. nah jadi Kak, makasih. Oke. Ini loh. Eh, Ctrl Z. Ctrl Z. Ini aja ini. Ada ininya. Scroll barnya. Digesernya pakai yang warna abu. Nah, ini. Tuh spasinya tuh. Ya, coba play lagi itu harusnya udah bisa jalan tuh. Udah ada pertanyaan dulu yang lain. Mana? Kak punya aku error masih error kak. Waduh, Jemia. Typo lagi. Koma itu harusnya Jemia. Gimana nih? Mana? Kak punya aku error mana Jojo? Encoding is not defined. Sama dengan ini, bukannya ini bukan minus ini. Wah, typo semua ini. Yang yang lain juga pada typo nih. Oke, Billy udah berhasil ya. Good job, Billy. Oke, 4 menit lagi aja ya. Nanti Kak Daud coba kirimin melalui Google Docs kalau misalnya masih ada yang typo, supaya kita bisa lanjut lagi. Kalau typonya cuma titik, terus huruf gede jadi huruf kecil, itu harusnya udah dibuat diikutin sama persis ya. Yang gede ya tetap gede, yang kecil jadi kecil ya. Kalau dirubah ya nggak bakal jalan.
Nah ini ya, kalian coba update dari link Google Docs yang sama. Coba kalian mau ditimpa boleh ya, ditimpa aja nggak apa-apa. File yang udah ada sama codingannya Kak Daud, atau misalnya mau bikin file baru juga oke ya. Nah, ini ya, boleh dipakai dari chat Zoom, silahkan dilihat di chat Zoom, diklik, kemudian dipakai dari situ aja. Nah, yuk, diklik, terus copy paste, mau bikin file baru boleh, mau apa, mau ditimpa silahkan. Coba jalani dulu, dijalankan dahulu, lihat apakah ada error atau enggak. Error, Kak. Nggak ada error ya. Ah, error. Error iya punya Mikael, nggak tahu kenapa. Nanti kamu coba tanya ke kak yang awalnya ya, siapa awalnya itu. Harusnya dari awalnya tuh perlu dibenerin ya. Oke, Kak. Soalnya bareng-bareng sama Kak Daud, apa, nggak bareng-bareng sama Kak Daud ya. Iya. Oke, nah berikutnya kita coba mulai mengedit ya, mengedit tampilannya. Jadi ada errornya apa Farhan? Udah dipakai belum dari linknya? Nggak tahu, ini kan harusnya nggak error nih. Coba di play. Tuh errornya aja welcome tuh. Welcome apa kan nggak ada tulisan welcome tuh. Dah, oke, tuh nggak error ya. Sip, kita lanjutin lagi ya. Farhan kalau masih error pakai yang di Google Docs-nya aja. Semuanya aja kamu timpa ya. Nah, berikutnya lagi kita mau coba edit si tampilan dari aplikasinya ya. Jadi ini adalah kode untuk mengedit tampilan aplikasinya. Bebas sih. Kalau misalnya ngomongin warna, kesukaannya kalian aja. Warna itu pakai RGB. Ada yang masih ingat nggak singkatan dari apa RGB itu? Singkatan apa dari RGB itu? Ada yang tahu? Red, green, blue, betul ya. Yes, pintar. Oke. Nah, ini contohnya ada key widget nih. Jadi misalnya kita mau merubah tampilan dari key widget. Berarti nanti kita tinggal play aja pakai app style sheet. Nanti dia tampilannya kayak gini nih. Ya. Misal kalian pengen ngerubahnya yang lain. Nah, ini itu bisa diganti ya. Gitu pakai ini tuh hex code kayaknya. Ya, jadi bisa kalian ganti aja hex code generator gitu di Google. Misalnya mau warna-warna yang lain. Misalnya maunya apa gitu silakan ya dieksplor aja. Oke. Nah, nanti apalagi nih yang bisa kita rubah? Bisa kalian rubah text edit, line edit, list widget juga ya. Ini misalnya yang dirubah ada tiga ya, berarti tinggal kita tambahin lagi aja di bawahnya sih. Nah, ada text edit sama line edit gitu. Ya, terus misalnya pas push buttonnya juga ya, push button sama push button hover sama press ya.
Nah, ini nanti tiga, tiga tombol, tiga aktivitas tombol yang berbeda itu nanti akan bisa berbeda juga tuh, ya. Kayak misalkan kayak gini nih, biasa kan semuanya gini doang ya tuh. Oke. Nah, nanti kalau misalnya kalian pengen rubah, misalnya ini kado play lagi, nah nanti tampilannya kayak gini nih. Oke, tuh ya. Nanti jadi nyala gitu. Oke, jadi black and white ya. Silakan nanti yang warnanya bebas ya. Kalian kado serahin aja ke kalian. Yang penting adalah yang app style sheet-nya ya. Dia perlu dibungkus dulu. Taruhnya di mana? Di atas Apex. Oke. Kelihatannya panjang tapi pendek-pendek kok. Ya, Kak ambil kode warnanya dari mana, Kak? Bebas, bebas, bebas. Atau mau dari website ini juga boleh nih. Color Han boleh. Nih, misalnya kalian pengen pakai dari Color Han ya. Color Han itu bisa kayak gini nih. Ya, tuh ada hex code-nya juga. Misalnya mau diganti, kalian tinggal klik aja ya warnanya, terus nanti diganti di kodenya gitu ya. Nah, ini linknya ada di chat Zoom. Nggak diganti boleh nggak? Ya boleh, boleh. Nggak diganti boleh. Silakan. Ya, share screen. Ya, boleh share screen ya. Ayo share screen semuanya. Di atas efek ya, seperti biasa.
Ada yang sudah tapi belum berhasil, belum jalan.
Udah ya. Oke, kalau belum selesai nih ya, ada coba kirimin udah beres semua ya tampilannya ya. Nanti kalau yang sudah selesai tolong di screenshot aja terus screenshotnya kirimin ke grup WhatsApp ya. Warnanya kalian pakai warna apa? Kirimin aja langsung tampilan dari aplikasinya ya. Nah, ini kalau misalnya ada yang masih belum berhasil, boleh dipakai lagi dari link Google Docs yang udah ada di chat Zoom ya. Nih, oke, nah ini yang bagian finalnya ya. Jadi udah beres. Kita mau masuk project baru yang berikutnya ya. Yang saya biru semua kok kayaknya ada error deh. Heeh. Coba di-update aja. Ntar warna-warnanya silakan diganti lagi. Oke, ada pertanyaan dulu. Sip. Oke, nanti tolong di screenshot aja ya hasil dari aplikasinya dan di checklistin aja semuanya lalu submit. Oke, ada pertanyaan dulu semuanya? Bisa ya? Kalau sudah bisa langsung checklist dan submit aja. Jadi kalau tidak ada pertanyaan dulu sebelum ditutup kelasnya. Jadi kalian sudah belajar apa? Udah belajar mengenai pembuatan Smart Notes ya. Kalian sudah bisa cara save, cara export jadi TXT files, dan juga merubah tampilan warna dari interface si PyQt. Ya, ntar kita lanjutin lagi untuk editor gambar ya di pertemuan berikutnya. Jadi pastikan hadir di minggu depan. Oke, itu aja untuk kelas malam hari ini. Bye-bye. Selamat malam Jojo, Billy, Farhan, Jamie, Rasel, sama Mikael. Bye. Baik, Kak. Bye.